Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 di SMP Negeri 1 Kedumpring. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu kalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya berharap kita semua bisa diberikan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID yang sedang berlangsung di negeri ini. Anak-anakku, pembelajaran kita pagi ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam pelajaran. Sebelum pelajaran ini saya mulai, kalian siapkan dulu alat tulisnya, ballpoint atau pensil, buku, dan jangan lupa buku paketnya. Kita siap belajar pada pagi hari ini anak-anakku? Luar biasa. Tentunya kalian anak-anak hebat. Semangat untuk belajar kalian patut diacungi jempol. Anak-anakku, pagi ini kita akan berdoa dulu sebelum memulai pelajaran agar pembelajaran kita pagi ini bisa berlangsung dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Pada kesempatan pagi ini, kita akan membahas tentang bab yang tentunya pasti sudah sering kalian bahas. Ada berbagai persoalan yang ada di negeri kita, di lingkungan kita, di sekitar kita. Dalam menghadapi permasalahan itu, kita dituntut untuk memberikan tanggapan, memberikan komentar tentang bahan atau permasalahan yang ada di sekitar kita. Pada bab pertama ini, kita akan membahas tentang bagaimana memberikan tanggapan atau membahas tentang teks tanggapan yang ada yang akan kita pelajari di buku paket kalian di semester genap ini bab pertama. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yang pertama nanti siswa dapat mengidentifikasi ciri dan tujuan teks tanggapan. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyimpulkan isi dari teks tanggapan. Untuk mengenal lebih jauh apa tentang teks tanggapan itu, simaklah atau bukalah di buku paket kalian halaman 89. Ada sebuah contoh teks tanggapan tentang karya tulis atau karya lukisan yang dihasilkan oleh maestro besar kita, Bapak Afandi. Silakan dibaca sebentar, disimak sebentar. Oke, sudah? Kalau sudah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dari hasil kalian untuk membaca tadi. Karya apa yang ditanggapi dalam teks tersebut? Iya, karya yang ditanggapi dalam teks tersebut adalah berupa lukisan yang dihasilkan oleh siapa? Dilukis oleh siapa? Maestro besar kita, yaitu Bapak Abdullah Afandi. Kemudian siapa yang memberikan tanggapan? Kira-kira siapa yang memberikan tanggapan dalam teks? Siapa yang memberikan tanggapan dalam teks tersebut? Tentunya pengamat atau pengapresiasi sastra, terutama sastra lukis. Bagaimana bentuk tanggapannya? Ketika menyampaikan tanggapan disampaikan dengan bagaimana? Bentuk tanggapannya bisa berupa pujian, bisa berupa kritikan, bisa berupa apa? Kritik yang membangun, saran atau usul. Kemudian bagaimana pengamat dalam mengapresiasi atau memberikan tanggapan? Mereka menyampaikan tanggapan itu dengan sopan dan santun, tidak menyinggung perasaan orang yang diberikan tanggapan. Itu yang paling penting dalam pembelajaran kita kali ini. Bagaimana kalian bisa memberikan tanggapan sesuai dengan bahasa yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang yang akan diberikan tanggapan.
Sekilas tentang sekilas tentang sudah kalian pahami ya, sekilas tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi. Berarti punya gambaran sedikit tentang teks tanggapan. Kalau bisa disimpulkan berarti teks tanggapan itu berupa apa? Benar, teks tanggapan itu sebuah teks yang berisi tentang ulasan, evaluasi, penilaian tentang terhadap suatu karya sastra. Bisa berupa tanggapan terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita, yang tujuannya nanti akan memberikan kritikan, saran, dan pujian. Tentunya ketika memberikan kritikan dan pujian itu kita berdasarkan fakta, ada buktinya, berdasarkan data realita, karena memang karya itu benar-benar bisa mendapatkan pujian. Alasannya apa? Kemudian tidak boleh menyinggung perasaan pada orang yang diberikan tanggapan. Ciri-ciri umum teks tanggapan. Setelah mengetahui sekilas tentang teks tanggapan itu apa, pada pertemuan kali ini berikutnya kita membahas tentang ciri teks tanggapan. Ciri teks tanggapan itu bisa berupa yang pertama, bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk, menyanggah dan bereaksi. Kemudian mengutamakan aspek persuasif, karena di situ kita diajak untuk mengetahui, kita diajak untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan seperti apa, yang agar memuji, agar mengkritik. Kemudian di bagian resume itu disusun secara kronologis dan berurutan, dan yang terakhir yaitu ketika menyampaikan harus berupa fakta dan bukti. Itu dari sini bisa dipahami tentang ciri teks tanggapan. Bagus, pinter sekali anak-anakku. Teks tanggapan dapat berfungsi melatih kalian untuk bersikap apresiatif dan bersikap kritis, karena bisa memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Tanggapannya nanti bisa berupa persetujuan, pujian, ketidaksetujuan, dan berupa kritik. Itu berkaitan dengan ciri-ciri teks tanggapan. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyimpulkan isi teks tanggapan. Ketika kita akan menyimpulkan teks tanggapan, ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian baca dulu paragrafnya. Kalian baca dulu teks tanggapannya, kemudian menentukan kalimat pokok atau kalimat utama dari setiap paragraf itu, baru kemudian menyusunnya menjadi sebuah kesimpulan. Kriteria yang harus kamu perhatikan dalam membuat teks simpulan, yang pertama berarti simpulan harus merupakan analisis dari paragraf yang sudah dibaca. Berarti konteksnya ada dalam teks yang sudah kalian baca, tidak boleh di luar teks yang sudah kalian baca. Harus menggambarkan isi paragraf, dan yang terakhir hanya berisi hal-hal yang ada dalam paragraf itu. Bisa dipahami anak-anak untuk ini? Berarti nanti ada kegiatan kita pada pagi ini. Pada pagi ini ada dua, yaitu yang pertama mengidentifikasi ciri dan pengertian dari teks tanggapan, kemudian yang kedua menganalisis menyimpulkan isi teks tanggapan. Untuk lebih jelasnya kita ambil contoh dari beberapa contoh teks tanggapan ini. Ini ada sebuah contoh teks tanggapan berupa permasalahan yang sedang melanda di negeri ini, yaitu berupa ada pandemi COVID yang melanda negeri ini. Ini di paragraf pertamanya. Di paragraf pertamanya bisa kalian lihat di situ, pandemi COVID-19 tengah menghantui seluruh negeri, bahkan dunia. Bahaya terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan eksponensial atau berlipat ganda. Namun, di balik bahaya kesehatan tampak terhadap bahaya lain yang tersemat di dalamnya. Pandemi ini mengoyak-ngoyak persatuan bangsa.
ide pokok pada paragraf tersebut berupa apa? Bahaya dari pandemi Covid. Ya. Paragraf 2, kita lihat di paragraf 2. Di paragraf 2 ini kita buat tentang bagaimana tidak rasanya setiap kebijakan pemerintah daerah dan pusat saja sulit sekali untuk menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk membasmi wabah ini dengan efisiensi. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, mengapa tampaknya banyak pihak yang justru malah saling menyalahkan mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB dengan ketat lagi di wilayah DKI Jakarta. Dari teks tersebut, di paragraf 2 tersebut, kita bisa mengambil atau menyimpulkan ide pokoknya, yaitu tidak adanya kesepakatan kebijakan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan pandemi ini. Di paragraf ketiga, padahal saya kira pertimbangan beliau masuk akal. Perhitungannya berdasarkan sisa jumlah kapasitas rumah sakit yang tersedia untuk menangani pasien COVID-19. Jika tidak dilakukan dalam waktu kurang lebih 3 bulan saja, namun sebagian kecil menteri tersebut mengatakan bahwa kita masih memiliki kapasitas kesehatan yang sudah cukup. Dari paragraf 3 ini kita bisa menentukan ide pokoknya, yaitu pendapat penentuan PSBB Anies Baswedan yang ditentang oleh para menteri. Artinya berarti tidak ada kesepakatan itu tadi, meskipun sudah diberikan alasan yang masuk akal, tetapi di situ dijelaskan ada pendapat penentuan PSBB Anies Baswedan yang ditentang oleh para menteri. Di paragraf 4, alasannya adalah DKI Jakarta dapat meminjam fasilitas kesehatan di daerah seperti Provinsi Jawa Barat. Tetapi bukankah itu tidak menyelesaikan masalah, justru akan menjadi potensi masalah baru? Bagaimana kalau justru hal tersebut menambah potensi pergerakan penyebaran pandemi? Selain itu, saya berpikir sendari awal Pak Presiden sudah menginstruksikan bahwa PSBB ketat harus dilakukan jika memang kebutuhan. Menurut saya, statistik yang diutarakan oleh Bapak Anies sudah menunjukkan bahwa Jakarta membutuhkannya. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah alasan Anies Baswedan dalam melaksanakan PSBB untuk daerah DKI Jakarta. Paragraf berikutnya, seperti yang sudah kalian baca, bisa kalian baca, bukan maksud untuk menyalahkan pemerintah pusat. Buktinya, sebagian pemerintah daerah juga masih membuat keonaran di tengah kondisi yang genting seperti ini. Diketahui salah satu wakil ketua DPRD daerah malah menggelar dangdutan dengan di tengah pandemi iklim yang tidak menentu ini. Selain itu, rasanya sebagian masyarakat juga masih benar-benar mampu mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Awal media juga seakan gemar memberitakan hal-hal yang menyudutkan kesalahan satu pihak dalam penanganan COVID-19. Di paragraf ini, paragraf kelima ini berarti bisa ambil ide pokok kita. Tentukan ide pokoknya, beberapa keonaran yang dibuat oleh anggota DPRD menunjukkan ketidaksepahaman pendapat dalam menangani COVID. Untuk paragraf terakhir, di sini di paragraf terakhir, pada akhirnya jika kita terus menyalahkan salah satu pihak, maka semua juga akan menjadi salah. Akan diketahui belangnya. Intinya dari tanggapan saya mengenai kondisi ini adalah hal tersebut di tengah pandemi yang melanda ini seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru harusnya saling bergotong royong dan membangun kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan kita ini, yaitu mengatasi pandemi COVID ini. Ide pokok di paragraf ke-6 ini
Untuk menghadapi pandemi ini, kita memerlukan kebersamaan dan kegotong royongan, bukan saling menyalahkan. Kalau kita ingin menyusun kesimpulan, berarti dari beberapa paragraf, ide pokok paragraf mulai dari paragraf 1 sampai paragraf 6 tadi, kalian bisa merangkainya menjadi suatu atau beberapa kalimat yang menjadi suatu simpulan. Tidak harus di paragraf awal menjadi bagian di paragraf pertama, tidak harus. Kalian susun kalimat itu menjadi beberapa kalimat sehingga padu dan bisa dipadukan menjadi sebuah paragraf. Kalau bisa saya tuliskan kesimpulan dari teks yang sudah kita analisis di paragraf 1 sampai 6 tadi, kesimpulannya bisa kami tulis atau saya tulis seperti ini. Dalam menghadapi pandemi ini, kita membutuhkan kebersamaan dan kegotong royongan dalam penentuan kebijaksanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jangan saling menyalahkan, akan tetapi harus saling pendukung untuk menyelesaikan pandemi COVID ini. Dari sini bisa dipahami anak-anakku. Pada kesempatan pagi ini berarti kita telah belajar yang pertama tadi apa? Berarti mengidentifikasi teks tanggapan mulai dari ciri dan pengertian teks tanggapan. Kemudian yang kedua kita menyusun sebuah simpulan dari teks tanggapan. Ada yang ditanyakan dari pembelajaran kita pagi hari ini? Hebat, kalau tidak ada berarti tentunya kalian sudah paham apa yang saya jelaskan. Untuk sebagai bahan evaluasi ketika kalian sudah paham apa yang saya sampaikan, saya berikan tugas, tapi tugas ini bisa diselesaikan nanti ketika kita pada pembelajaran tatap muka. Insya Allah kalau kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, nanti kita akan cek hasil pekerjaan kalian. Yang pertama berarti kalian bisa mencari contoh teks tanggapan lain. Kalian bisa melihat di Google, kalian copy salah satu teks yang ada di situ, kalian browsing satu teks tanggapan saja. Kemudian yang kedua, mencari ide pokok dari teks tanggapan yang sudah kalian tentukan tadi. Kemudian yang terakhir, kalian bisa menyimpulkan teks tanggapan itu dan menuliskannya di buku tulis kalian. Terakhir, pesan saya, semoga kalian bisa belajar di edisi berikutnya, di pagi berikutnya, di pembelajaran berikutnya, di sesi berikutnya dalam keadaan lebih semangat lagi. Salam sehat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.